Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini, yang mana malam hari ini alhamdulillah kita berada di malam pertama di bulan Dzulhijjah Al-Mukarram, malam pertama bulan haji, mana insyaallah pada kesempatan taklim ini kita sedikit akan memberikan beberapa amalan-amalan yang selayaknya untuk kita amalkan dari mulai malam ini sampai hari raya Idul Adha. Yang mana ini semua bersumber daripada hadis Rasulullah SAW dan para ulama, di antara doa-doa dan aurat wirid-wirid yang dibaca setiap harinya pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang sangat mulia ini. Dan di sini kita mengambil dari beberapa kitab, di antaranya kitab Kanzun Najah wa Surur yang disusun oleh Syekh Al-Allamah Abdul Hamid Ibn Syekh Muhammad bin Ali Al-Qadsi. Beliau ini salah satu murid daripada Syekh Ahmad Zaini Dahlan, dan beliau juga salah satu muallim mudarris di Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah, seorang pengajar di Masjidil Haram. Muridnya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Juga Syekh Ahmad Zaini Dahlan ini mufti Makkah ketika pada zamannya. Dan dari beliaulah banyak keluaran atau murid-murid dari Makkah Al-Mukarramah ketika itu menjadi orang-orang saleh, menjadi para ulama, bahkan menjadi para aulia yang mendapatkan derajat yang sangat tinggi, di antaranya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, di antaranya Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Abbas, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, dan Abdullah bin Umar Al-Syadiri. Itu semuanya pernah berguru dengan Syekh Ahmad Zaini Dahlan, orang mufti Makkah pada zamannya. Dan daripada kitab ini telah ditakrid, telah disahihkan, telah diselidiki atau telah diambil oleh beberapa ulama, beberapa mufti ketika pada zaman beliau, di antaranya saudara Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yakni Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi yang ketika itu ada di Makkah Al-Mukarramah. Dan banyak lagi para ulama yang mentakrir daripada kitab ini, Kanzun Najah wa Surur. Insyaallah kita baca di sini dan kita amalkan semampu kita daripada amalan-amalan yang akan disebutkan di sini. Beliau rahimahullah taala menyebutkan di sini dalam pembahasan tentang amalan-amalan yang selayaknya kita amalkan di awal daripada bulan Dzulhijjah. Beliau mengatakan, "I'lam, ketahuilah, anna syahrul Dzulhijjah syahrul mu'azzam haram." Bahwa bulan Dzulhijjah adalah bulan yang sangat agung, yang termasuk daripada bulan haram. Kemudian disebutkan di dalam Al-Quran, "Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum." Di antara daripada 4 bulan ini, salah satunya bulan Dzulhijjah. Sebutkan di dalam hadis Rasulullah, "Salasatun sardun wa wahidatun fardun." 3 bulan haram ini berturut-turut, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan yang satu sendirian, yakni bulan Rajab. Itu 4 bulan haram. Makna bulan haram di sini yakni Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat pahala, melipat gandakan pahala orang-orang yang beramal saleh dibandingkan bulan-bulan lain. Seperti menghidupkan malam, berzikir kepada Allah, salat sunnah dilipat gandakan pahalanya. Yang puasa di siang harinya itu pahalanya kaya yaumun man shoma yauman fi syahril haram, itu kaso
seperti puasa setahun penuh, satu hari di bulan haram. Itu pahala daripada puasa di bulan haram. Dan Dzulhijjah ini salah satu daripada bulan haram, yang mana termasuk daripada bulan haram yang sangat mulia, karena di dalamnya ada rukun min arkanil Islam yang kelima, yakni al-hajj, ibadah haji berada di dalam bulan Dzulhijjah. Sampai-sampai bulan Dzulhijjah disebut bulan haji. Ya, dan makna haram di sini, bulan haram itu dalam para sahabat ketika awal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensyiarkan agama Islam, itu ketika bulan haram mereka meletakkan pedang, mereka meletakkan senjata atau tirai dalam peperangan sepi, gencatan senjata, tidak ada perang. Mereka khusyuk beribadah, mereka mendekatkan diri kepada Allah, menghidupkan malamnya dan siangnya puasa. Sampai-sampai disebutkan di dalam kitab Burdah tadi, ya, tamdhil layali wa la yadruna iddataha ma lam takun min layalil ashhuril hurumi. Tamdhil layali ini sifat para sahabat, mereka lewat malam demi malam. Wala yadruna iddataha, mereka tidak menghitung, tidak mengingat-ingat iddataha, jumlahnya berapa, ini tanggal berapa, malam apa ya. Malam takun min layalil ashhuril hurumi, kecuali apabila telah datang malam-malam di bulan haram, mereka menghitung benar-benar, mereka mentertibkan benar-benar untuk beribadah di malamnya dan di siang harinya puasa. Itu keadaan para sahabat Rasulullah SAW. Dan kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah amalan saleh di bulan-bulan haram, di antaranya Dzulhijjah ini. Kemudian disebutkan lagi di sini, syahrul mu'azzamatun hurmatuhu. Bulan Dzulhijjah ini bulan yang sangat agung kehormatannya. Mawfuratun khairatuhu, yang sangat menyebar luas kebaikannya. Tustajab fihi da'awat, diijabah doa-doa orang yang berdoa di malam atau di bulan Dzulhijjah ini. Wa tuqiyal hajat, dan disampaikan, dikabulkan hajat-hajat orang yang minta hajat. Wa fihi layalil ushur allati aqsama Allah taala biha fi kitabihil karim. Di dalamnya ada 10 malam yang mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Idza aqsama Allah bisyai'in, apabila Allah Subhanahu wa taala sudah bersumpah dengan sesuatu, maka jelas ini sesuatu yang dibuat sumpah sama Allah bukan sembarangan. Memiliki sir, memiliki rahasia, memiliki keutamaan, memiliki keagungan yang tersendiri yang disebutkan di dalam kitab Al-Qur'an, yakni apa? Wal fajri wa layalil ashr, dan demi fajar, yakni demi waktu fajar subuh, wa layalil ashr, dan 10 malam. Nah, ini di sini Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan para ulama ahli tafsir berbeda pendapat. Yang dimaksud wal fajri, fajar ini kapan? Yang dimaksud 10 malam ini juga kapan? Nah, ini disebutkan. Yang dimaksud fajar di sini, sebagian ulama ada mengatakan fajar kullu yaum, setiap hari. Ada yang mengatakan lagi fajar di awal bulan Muharram, karena itu fajar pertama kali terbitnya matahari di awal tahun. Ada yang mengatakan lagi fajar Yaum Arafah, terbitnya fajar di hari Arafah. Ada yang mengatakan lagi fajar Yaumun Nahar, hari Dzulhijjah, subuh Dzulhijjah, yakni 10 Dzulhijjah, Idul Adha. Khilaf. Wal mu'tamad al-fajr di sini, al-fajr Yaum Arafah, fajar di bulan di hari Arafah, karena di dalam makna layalil ashr di situ wal fajri wa layalil ashr, yakni 10 malam ini juga berbeda pendapat lagi. Ada mengatakan 10 malam akhir Ramadan, ada mengatakan 10 malam di sini yang dijadikan sumpah sama Allah Subhanahu wa taala, 10 malam awal Muharram. Ada mengatakan 10 malam awal Dzulhijjah. Al-Hadha mu'tamad, dan ini mu'tamad sahih yang disebutkan di dalam beberapa hadis, karena disebutkan di sini di salah satu hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin
sisi Allah Subhanahu wa taala lebih afdal di hari 10 awal Dzulhijjah. Dan tidak ada malam-malam di sisi Allah Subhanahu wa taala yang lebih afdal daripada malam-malam awal 10 Dzulhijjah ini yang kita berada di sini. Alhamdulillah. Itu menguatkan bahwa makna walayalin asyr di sini adalah 10 malam awal Dzulhijjah. Makanya ini malam bukan sembarangan malam. Ini malam sangat agung, sangat mulia. Banyak keutamaan yang disebutkan di dalam hadis. Kemudian di sini juga disebutkan Ali bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, amalan apa yang perlu kita amalkan untuk menjalankan hari-hari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah ini disebutkan di sini, ma min ayyamin afdal indallah min hadhil ayyamil usyur. Tidak ada hari-hari, kata beliau, yang lebih afdal di sisi Allah kecuali hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa? Fa'aksiru fihinna minat tahlil, maka perbanyaklah bacaan tahlil, wa takbir, dan membaca takbir. Fa innaha ayyamut tahlil wa takbir wa zikrullah. Karena hari-hari ini tanggal 1 sampai tanggal 10 hari-hari untuk memperbanyak tahlil, memperbanyak takbir, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna siyam yawm fiha ya'dil siyam sana. Dan puasa di hari ini, yakni tanggal 1 sampai 10, satu harinya seperti pahala 1 tahun puasa. Tsumma qala, dan juga disebutkan lagi waktu mustajab fihi da'wah, dan dijabah doa-doa orang yang berdoa di dalamnya. Nah, di sini para ulama mengumpulkan beberapa riwayat, beberapa hadis apa yang perlu kita baca, yakni daripada amalan-amalan untuk kita amalkan dari tanggal 1 dan sampai tanggal 10. Di sini disebutkan beliau mendapati daripada riwayat sebagian gurunya itu ayyaqra kulla yawm min 10 Dzulhijjah 10 marrat, untuk membaca setiap harinya 10 kali dari tanggal 1 besok sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Satu hari 10. Bebas, mau pagi, ba'da subuh, mau ba'da duha, mau ba'da zuhur, mau ba'da asar, pokoknya satu hari 10 kali. Apa itu bacaannya? Ma'ruf, di sini nanti insyaallah kita kirimkan di grup fotonya ya. La ilaha illallah adadal layali wal duhur, la ilaha illallah adadal ayyami wasyuhur, la ilaha illallah adadal amwatil buhur, sampai akhir. Hanya ini. Ya, ini yang beliau dapat daripada guru-gurunya, riwayat daripada guru-gurunya untuk membaca itu 10 kali. Nah, kemudian dan juga kami dapat juga, kata beliau, satu hadis yang mana diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di kitab Mu'jamil Kabir. Mu'jamil Kabir kitabnya, kitab hadis Imam At-Tabarani. Di situ diriwayatkan Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala bi ashr Dzulhijjah kullu yawmin 10 marrat, siapa yang membaca doa ini setiap hari di bulan, di tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah 10 kali setiap hari. Apa itu? La ilaha illallah adadad duhur, la ilaha illallah adad amwadil buhur, la ilaha illallah adad nabati wasyajar, la ilaha illallah adad al-qatri wal matar, la ilaha illallah adad al-abhil uyun, la ilaha illallah khairun mimma yajma'un, la ilaha illallah min yawmina hada ila yawmi yunfakhu bis-sur ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Siapa yang baca ini hadis sama yang tadi riwayat agak berbeda sedikit ya. Kalau yang diriwayatkan oleh para masyayikh penyusun kitab Kanzun Najah ini panjang. Kalau ini hadisnya dikit ya, sampai situ toh. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Diampuni dosanya yang telah lampau dan yang akan datang. Amalkan ini. Dan terus ngamalkan yang mana ini? Yang pertama apa yang kedua? Nah, ini sebutkan qultu, kata beliau, aku berkata, apa? Al-ahsan ahyaqra apa? Kullu minhuma al-hiddatil asyara, 10. Yang pertama dibaca juga setiap hari 10, yang sesuai hadis Imam At-Tabarani dibaca juga 10. Karena itu ijma' bainal qaulain, menggabungkan dua qaul.
Kemudian lagi di sini ada doa yang selayaknya kita baca juga di setiap hari daripada tanggal 1 sampai tanggal 10, yang mana di sini diriwayatkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Hittab Al-Makki Al-Maliki rahimahullah taala, qala yatlub an yukarrir insan kulla yawm ma tayassar. Dianjurkan setiap orang untuk membaca ini dari tanggal 1 sampai tanggal 10 mata yasa, bebas sama kuning, mau 1 kali, mau 3 kali, mau 10 kali, bebas ya. Min ghairi dhabat ada muayyan, tanpa batasan berapanya, tidak, bebas mau 3 kali, mau berapa kali, bebas ya. Tujuannya apa? Liqadai'id, untuk menuntaskan utang. Jadi kalau sudah kita pikiran utang, ini pikirannya utang duit ya. Jadi yang dimaksud utang di sini, kalau kita sering lihat amalan-amalan para orang-orang soleh tentang liqadai'id, kita jangan pikiran ini qadai'id bayar utang tolak. Mereka ini memaksudkan daripada amalan-amalan untuk menuntaskan utang bukan cuma utang bentuk material, bukan utang bentuk uang, tapi utang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kelemahan atau kelalaian kita dalam ibadah, kekurangan kita dalam ibadah sama Allah Subhanahu wa taala, itu utang kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kita ada utang. Ya. Itu yang dimaksud utang. Apa itu doanya? Ini diamalkan juga. Allahumma farajakal karim, Allahumma sitrakal hasin, Allahumma ma'rufakal jadid, Allahumma afaidakal hasanah, Allahumma afakal hasanal jadid, ya qadimal ihsan ihsanakal qadim, ya daimal ma'ruf ma'rufakal daim. Sampai situ. Bebas mau 1 kali, mau 3 kali, mau 5 kali, bebas. Ya, nanti kita kirimkan semua ini bacaan-bacaannya. Kemudian juga dianjurkan lagi, yang mana ini diriwayatkan dari beliau, penyusun kitab ini, a'tani syekhana, kami tidak diberi sama guru kami radhiyallahu taala anhu arda, wa wajadtu fil kutub, dan kami juga mendapati daripada kitab-kitab di kitab-kitab lain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuha li khawas ashabi, bahwa Rasulullah mengajarkan doa ini kepada para sahabatnya yang khusus, para sahabat yang dekat sama Rasulullah SAW. Apa itu? Untuk dibaca juga bebas berapa kali, setiap harinya bebas. Hasbiyallahu wa kafa, sami'allahu liman da'a, laisa wara'ahu muntaha, man tawakkal 'ala Allah mudhiya wa man ihtasama billahi najah. Itu doanya dibaca bebas berapa kali setiap hari dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Seperti itu. Dan dianjurkan juga untuk puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10, karena diriwayatkan tadi ya, puasa 1 hari pahalanya seperti 1 tahun. Sekarang pertanyaannya, kalau misalnya ada perempuan atau mungkin kita mau sekalian qadha Ramadan, boleh apa enggak? Puasanya mau digabungkan sama puasa qadha? Jawabannya boleh. Diniatkan dua-duanya, dapat dua-duanya. Walaupun sebagian ulama ada mengatakan kalau diniatkan dua-duanya tidak sah. Kalau diniatkan 1, hilaf itu, panjang itu. Kalau diniatkan 1 nanti yang puasa sunnahnya udah otomatis ikut. Ada yang mengatakan juga kalau tidak diniatkan puasa sunnahnya juga tidak dapat pahala puasa sunnahnya, dapatnya puasa qadhanya toh. Macam-macam itu hilaf, tapi itu yang kita pakai itu boleh dua-duanya diniatkan. Sisa nawaitu ala shauma fadil qadha ya fardhan, qadha shaum Ramadan fardhan lillahi ta'ala wa sunnah ba'asyar dzulhijjah wa sunnatus shaum asyar dzulhijjah lillahi ta'ala. Itu juga boleh gabungkan dua-duanya. Karena di sini juga ada diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna shaum kullu yawmin ayyamil usyur, puasa setiap harinya di tanggal 1 sampai tanggal 9 nanti awal ini, apa katanya, kullu yawmin itu bi alfi yawm, pahalanya seperti 1000 hari puasa. Itu kalau setiap. Wa amma yaum Arafah, adapun puasa hari Arafah itu ka asyrah alaf, seperti 10.000
sibuk puasa di hari-hari lain. Makanya di sini usahakan kalau memang kita tidak repot dan tidak ada halangan, puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Arafah. Nggak ada afdal. Kalau memang kita sibuk kerja ini itu dan mungkin merepotkan, jangan sampai kita tinggal 2 puasa ini. Ini puasa hari Tarwiyah tanggal 8. Kenapa dinamakan Tarwiyah? Kenapa dinamakan Yaum Tarwiyah tanggal 8? Dzulhijjah itu dinamakan Yaum Tarwiyah. Kenapa? Ada 2 pendapat. Yang pertama mengatakan karena li'anna nas fi hadzal yaum fi hari Tarwiyah itu yamlauna rawayahum li su'udihi ila Arafah. Memenuhi bekal airnya, wadah-wadah air untuk naik ke Arafah, untuk wukuf di Arafah besoknya berberangkat. Itu riwayat pertama. Ada yang kedua, riwayat yang kedua mengatakan bahwa li'anna ra'a sayyidina Khalilullah Nabiullah Ibrahim takbiyah dari kalimat ra'a fil manam, mimpi untuk menyembelih anaknya Sayyidina Ismail. Itu mimpinya pas di tanggal 8 Dzulhijjah. Itu ada 2 pendapat yang mengatakan kenapa dinamakan hari Tarwiyah. Dan itu pahalanya sangat besar. Puasa di hari Tarwiyah di sini disebutkan man shoma yaumut tarwiyah a'tahu Allah sawab sayyidina Ayyub alaihi salatu wassalam. Siapa yang puasa di hari Tarwiyah, Allah berikan pahala kesabarannya Nabiullah Ayyub atas balanya. Sangat besar. Ya, itu puasa Tarwiyah. Kalau tidak bisa dari tanggal 1, tanggal 8 jangan ditinggal sama tanggal 9 yang kedua. Kalau tidak bisa lagi sibuk, ini sudah mentok dah. 1 ini jangan sampai ditinggal. Puasa di tanggal 9 hari Arafah. Bagi yang mampu dan tidak ada udzur, sakit ataupun kalau perempuan haid atau nifas, maka selayaknya jangan sampai ditinggal untuk puasa di hari Arafah. Ini fadilahnya sangat besar. Hadis-hadisnya itu disebutkan di kitab Nuzhatul Majalis. Wah, banyak banget. Ini tak sebutkan sekarang, tidak kelar-kelar itu. Panjang. Ya, keutamaan hari Arafah besar banget. Usahakan untuk puasa. Yang pertama itu puasa di hari Arafah. Jangan sampai lewat. Kalau mungkin dari tanggal 1 kita tidak bisa, tanggal 8 juga kita nggak bisa, tanggal 9 tolong jangan sampai ditinggal. Karena disebutkan di dalam hadis itu tidak ada puasa. Ma min shaumin afdal ba'da shaum Ramadan illa shaum yaum Arafah. Tidak ada puasa yang lebih afdal setelah puasa Ramadan kecuali puasa di hari Arafah. Wa ahtasib min Allah Ta'ala ayukaffira dzunub sanatan madiyah wa sanatan ma ba'dahu. Dan aku memohon sama Allah bagi orang yang puasa, Rasulullah SAW yang doakan orang yang puasa di hari Arafah diampuni dosanya yang telah lampau dan dosanya yang akan datang. Ini puasa hari Arafah jangan sampai tinggal. Walaupun mungkin tadi tidak sahur, usahakan kuat-kuatkan ya untuk hari Arafah, jangan sampai ditinggal ya. Dan di dalam hari Arafah juga ada beberapa amalan yang selayaknya untuk kita amalkan. Ya, di sini disebutkan juga untuk memperbanyak bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali bebas? Idza balagha ila alam wa afdal. Kalau bisa sampai 1000 ada afdal, 1000 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bebas. Yang bisa 1000 ahsan wa afdal. Ya, kenapa soalnya? Anna dzalika ya'dil itqu asyra riqab. Satu bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu satu kali bacaan pahalanya seperti memerdekakan 10 budak. Alias 1000 hitungan dewi. Kemudian dan juga daripada amalan di hari Arafah, ya, di antara amalan-amalan yang tadi
Di sini di kitab Ad-Da'wat lil Mustaghfirin disebutkan hadisun an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad al-marrah yaum Arafah utiya ma sa'al. Siapa yang baca qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas 1000 kali di tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah, maka Allah berikan apa yang dia mau. Makanya setelah baca qul huwallahu, kalau bisa dalam keadaan wudu, madhep kiblat, doa. Apa saja doa yang kita inginkan, minta sama Allah. Itu di sore hari Arafah. Itu yuftah abwabus samawat, dibuka pintu-pintu langit. Orang yang doa, orang yang minta sama Allah Subhanahu wa taala, itu fi asyiyah Arafah, di sore hari Arafah dikabul semuanya. Bahkan di riwayat Ummu Salamah itu mengatakan bahwa orang yang puasa di hari Arafah diberikan pahala seperti orang yang wukuf di Arafah ketika hari itu. Orang-orang haji yang wukuf di Arafah itu kita dapat pahalanya juga, walaupun kita belum sampai ke sana, tapi kita puasa di sini itu diberikan pahalanya. Banyak riwayat-riwayat panjang itu nanti ya tentang keutamaan hari Arafah. Seperti itu. Kemudian selayaknya juga untuk mengulang-ulangi doa ini yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kitab Imam At-Tirmidzi radhiyallahu taala anhu. Aksar ma da'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Arafah fil mauqif. Paling banyak doanya Rasulullah di Arafah, di wukuf, ketika wukuf di Arafah, di padang Arafah. Itu apa doanya? Allahumma lakal hamdu kalladzi naqul wa khairan mimma naqul. Allahumma laka salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa ilaika ma'abi wa laka rabbi turadi. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabr wa waswasis sadr wa syatatil amr. Allahumma inni a'udzu bika min syarri ma taji'u bihi ar-rih. Itu doa yang banyak dipanjatkan sama Rasulullah ketika di Arafah. Kita dianjurkan juga untuk memperbanyak doa ini. Kemudian untuk memperbanyak kalimat juga, yakni yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW di kitab Imam At-Tirmidzi lagi, afdal ad-du'a yaum Arafah wa afdal ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Afdal doa di hari Arafah dan paling afdalnya yang aku ucapkan dan para anbiya wal mursalin sebelumku yang mereka ucapkan, yakni kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca itu. Ini hari Arafah, yakni hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ribuan rahmat, jutaan ampunan dan pembebasan dari api neraka. Sungguh rugi orang yang tidak dapat daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan yaumul a'zam, hari yang sangat agung, yang sangat mulia. Walaisal yaum al-a'zam minal yaum alladzi ghufira lahu dzunub. Tidak ada hari yang lebih agung daripada hari yang mana di situ kalian diampuni dosanya. Hari apa yang lebih agung daripada pengampunan dosa bagi kita? Wahakata itu daripada aurat atau bacaan-bacaan amalan-amalan di hari Arafah. Dan setelah itu di sini juga ada doa-doanya panjang nih, doa Arafah. Di sini diriwayatkan dari Imam Al-Ghazali 2 lembar nih. Ya, ada juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, doa-doanya dari para aulia itu di sini disebutkan di Kanzun Najwa Surur untuk dibaca di hari Arafah juga. Ya, dan juga disunnahkan untuk memperbanyak takbir dan tahlil atau untuk membaca tahlil ketika melihat hewan kurban. Dari besok ini, dari hari ini sampai tanggal 10 apabila kita melihat hewan kurban di antara unta atau sapi atau kambing untuk mengucapkan takbir. Paling ringan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu. Ya kalau mau paling komplit kayak takbiran, monggo. Ya, seperti itu. Itu sunnah. Dan juga itu
insya Allah setelah ini pada pertemuan yang setelahnya kita akan membahas sedikit tentang fikih al-udhiyah, hukum tentang al-udhiyah, tata cara berkorban yang sesuai dengan syariat Rasulullah SAW. Dan daripada awalan di sini untuk mengawali pertemuan yang akan datang, kita sedikit akan membahas tentang hukum daripada al-udhiyah di sini. Bahwa hukum al-udhiyah disebutkan di kitab Kalimah al-Hadramiyah bahwa ia sunnatun muakkadah. Hukumnya berkorban itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Dan ini berkorban ini disyariatkan, yang mana maksud maktub fil kutub fil kitab wal hadis, di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis. Bagaimana disebutkan inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar, yakni wanhar di sini dan menyembelihlah. Itu dalil daripada disyariatkannya berkorban. Ya, dan ini hukumnya sunnah muakkadah. Dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabshayn amlahain aqranain, bahwa Rasulullah ketika di hari raya Idul Adha beliau berkorban dengan 2 kambing kibas yang amlahain. Amlahain di sini menurut ulama tafsir hadis yakni amlah yakni kasirul bayan, lebih banyak putihnya daripada hitam. Ya, aqranain yakni dawil qaran, yang rapi tanduknya. Itu dalil daripada disyariatkannya al-udhiyah. Dan hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Kenapa sunnah yang sangat ditekankan? Karena di sebagian madhab yang lain, di antara madhab Imam Ahmad bin Hanbal dan madhab Imam Abu Hanifah, itu hukumnya wajib. Berkorban bagi yang mampu hukumnya wajib. Karena dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang diberikan keluasan rezeki sama Allah, kelebihan rezeki sama Allah, wa lam yudhi, dan dia tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali dekat ke masjidku. Dijauhkan kata Rasulullah. Waliyadu tidak dikali. Makanya kalau kita diberikan kelapangan rezeki, kelebihan rezeki sama Allah Subhanahu wa taala, berkorbanlah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk siapa, bukan untuk fulan bin fulan, bukan. Di sini disebutkan di dalam hadis tentang keutamaan berkorban. Ma'amila ibnu Adam yaumun nahar min a'mal ahab ila Allah min iraqatillah. Tidak ada amalan anak ibnu Adam, yakni manusia, di hari raya Idul Adha yang paling dicintai sama Allah kecuali mencucurkan darah korbannya. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa atlabiha. Dan nanti hewan kurban yang kalian korbankan ketika di dunia akan mendatangi kalian dengan bentuk pahala, itu rambut-rambutnya, sak sumur-sumurnya, tandur-tandurnya semua ditimbang dalam amalan kebaikan kita. Wa inna dam yaqa' min Allah bima kana qabla an yaqa' 'ala al-ard. Dan darah yang muncrat daripada sembelihan yang kita korbankan itu langsung diterima sama Allah Subhanahu wa taala sebelum nempel ke tanah. Langsung sampai. Makanya di sini kita dianjurkan untuk belajar daripada hukum al-udhiyah, tata caranya supaya benar-benar kita diterima amalan berkorban kita. Dan tidak ada amalan yang lebih afdal. Berarti harta sedekah kalah afdalnya sama udhiyah, sama berkorban. Ya, sedekah, kita mau sedekah ngasih kambing ini tujuannya untuk sedekah bukan berkorban, kalah pahalanya. Kita ngasih duit kalah. Lebih afdal berkorban. Itu yang disebutkan di dalam hadis. Kemudian dilanjutkan lagi apa? Yang paling penting apa? Di akhir hadisnya ini, fatayibu biha nafsan. Maka sing legowo, nek nyembelih nek berkorban yang legowo, jangan terpaksa. Oh lihat ini waktu ini kalau aku tidak nyembelih nanti kata standar gimana? Lah, yang lapang dada, yang ikhlas. Ya, kalau kita mau berkorban benar-benar yang ikhlas. Nah, sekarang al-murad yang dimaksud daripada
Mampu di sini man kana lahu sa'ah. Nah, ini kemampuan di sini para ulama mengatakan bahwa yang dikatakan mampu orang yang memiliki kelebihan daripada nafkah untuknya dan untuk orang yang wajib dia nafkahi seperti istri dan anak, yaumun nahar wa ayyamut tasyrik, hari Idul Adha dan ayyamut tasyrik, 3 hari. Ini kalau mau dihitung-hitungannya, misalnya sehari, misalnya ada orang punya istri, anak 2, sehari butuh buat penghidupan 300.000 dah, buat makan, listrik dan lain-lain. Ya, sehari 300.000, oke. Berarti 4 hari, hari nahar dan 3 hari Idul Adha dan 3 hari, berarti berapa? 1.200.000. Kalau orang punya lebih dari 1.200.000 itu dikatakan man kana lahu sa'ah. Itu yang dimaksud man kana lahu sa'ah minal mal. Itu yang dihukumi sunnah muakkadah. Dan ini juga sunnah kifayah hukumnya. Hukumnya sunnah kifayah. Kalau sudah ada satu daripada keluarga kita yang berkorban, maka gugur kesunahan yang lain. Ingat ya, gugur kesunahan yang lain, bukan kalian dapat pahala sunnahnya. Yang dapat pahala sunnahnya yang berkorban. Kecuali kalau kita berkorban, ini saudara kita berkorban sendiri dapat pahala-pahala yang tadi disebutkan satu persatu. Cuman kita wes tidak dianggap hukumnya makruh, karena kalau kita mampu terus kita tidak berkorban hukumnya makruh. Ya, karena apa? Itu tadi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita nikmat setiap saat, setiap detiknya. Masa mau berkorban tiap tahun sekali beli hewan korban yang ya Allah, kalau dihitung tidak seberapa daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang kita berikan. Yang kita dapat tidak ada apa-apanya. Ya, maka hukumnya makruh kalau ditinggal. Itu daripada ringkasan hukum berkorban. Dan nanti insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan bahas ala qadar mayasa, insya Allah semampunya, ya secukupnya waktu daripada hukum al-udhiyah. Wallahu a'lam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya عدد دوسي والحمد لله